Hai teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Fred Channel. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja. Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, kerabat Anda, semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu harapan saya. Dan Anda sehat-sehat saja. Ya, sekarang ini situasinya COVID belum berlalu, karena itu anjuran saya jangan lupa 3M, ya, pakai masker, jaga jarak, dan satu lagi cuci tangan, ya, membasuh tangan. Itu penting sekali untuk menjaga keamanan Anda dan keluarga Anda. Itu pesan saya. Oke, teman-teman semua, kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang suatu jenis tanaman, bukan tanaman hias, bukan. Tapi saya coba untuk bicara suatu jenis tanaman, yaitu tanaman avokat. Ya, tanaman avokat ini suatu tanaman buah-buahan yang sangat disukai setiap orang, siapapun dia, sangat disukai, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, orang tua pun senang makan avokat. Dan saya mau ceritakan sedikit tentang suatu keanehan yang saya temui pada tanaman avokat pada waktu saya mengejapakan biji avokat di dalam koker gitu. Teman-teman, avokat biasanya yang saya tahu dia biasanya tumbuh itu cukup satu batang, satu tunas dari bijinya, kadang-kala dua. Tapi kali ini berbeda, teman-teman. Tumbuh hampir 13 tunas yang tumbuh dari satu biji. 13 tunas, yang kecil sampai yang besar. Kalau saya hitung sekitar itu, ini suatu keanehan. Apa yang saya lakukan di sini, teman-teman? Saya tanam biji avokat di dalam koker, kemudian saya coba sungkupkan dia. Jadi dia tidak pernah kena sinar matahari, tidak kena sinar matahari. Jadi dengan cara seperti itu, ini hanya mencoba-coba. Dengan cara seperti itu ternyata dia bisa menumbuhkan, dari biji ini bisa menumbuhkan 13 tunas, ya, dari satu biji ini. Dan jelas bahwa 13 tunas ini tidak mungkin saya pertahankan dia. Tidak akan mungkin, pasti ada tunas-tunas yang terhambat dalam pertumbuhannya atau mungkin mati. Oleh karena itu saya kurangi sampai dengan 3 tunas saja yang saya pelihara, dan sampai sekarang ini sudah besar, ya, hampir sudah tingginya 1 meter. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya, teman-teman semua, tanaman avokat yang saya tanam, dan tanaman tersebut masih ada di dalam koker. Ya, rencana saya akan tanam di halaman, ya, mudah-mudahan 3 tunas atau 3 batang yang tumbuh ini bisa tumbuh dengan sempurna dan bisa menghasilkan buah. Ya, apa yang saya lakukan dengan tanaman avokat ini, terutama biji dalam menyemaikan, saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Oke, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini adalah biji avokat. Biji avokat, jadi ada bijinya di dalam, ya. Biji ada selaput biji ini, ada suatu ya, saya katakan kulit daripada biji, dan kulit ini dia menutup biji ini, ya. Kemudian kalau kita lihat sini, avokat ini dia terdiri dari 2 belahan, ya, 2 belahan, ya. Kenal ini tanaman dikotil yang pastinya dia punya akar tunggang, ya, akar tunggang, dan kelihatan sini sudah punya akar. Ini sudah punya akar. Akarnya ini tumbuh di dalam buahnya, jadi buahnya masak, kemudian akarnya ini sudah tumbuh, ya. Dari ini sudah bisa saya tanam. Jadi teman-teman, ini saya tanam, dan saya mau mencoba sekali lagi, teman-teman, bagaimana apakah dari biji ini bisa menghasilkan tunas yang sudah saya jelaskan tadi, lebih daripada 10 tunas tadi, ya, atau 10 batang tadi. Ya, saya mau mencoba sekali lagi. Jadi biji ini saya tanam lagi, dan setelah itu saya sungkupkan. Saya tutup dia di dalam suatu sungkup, ya, sehingga dia tidak kenal sinar matahari sedikit pun. Ya, jadi itu saya lakukan itu sekitar 2 bulan, dan saya coba buka, ya, dan itulah yang terjadi, ya. Dan saya akan tanam ini, biji avokat ini di dalam koker yang sudah, di dalam pot yang sudah saya siapkan. Jadi ini, teman-teman, ini potnya, dan tinggal saya tanam di dalam pot ini, ya. Tinggal saya pendamkan, ya, begini aja, ya. Teman-teman lihat, begini aja, dan nanti akan tumbuh tunas, ya, tumbuh tunas dari sini. Mudah-mudahan dia akan baik.
baik. Setelah itu saya sungkupkan, jadi dia tidak kena sinar mata sekalipun. Ya, saya cukup siram saja. Ya, sekali minggu saya siram. Kemudian mudah-mudahan kali ini apa yang saya lakukan ini bisa terjadi untuk kedua kalinya. Tergantung tunas-tunas yang akan menghasilkan calon batang yang lebih daripada satu. Jadi itu teman-teman. Jadi ini yang saya akan lakukan untuk biji avokat yang baru saya semai ini. Ya, ini akan saya sungkupkan dengan tutup tanaman ini, ya, dengan penutupnya atau dengan ember atau dengan suatu wadah yang bisa menutup tanaman ini secara keseluruhan. Yang jelas bahwa ada sirkulasi udara di dalam, ya, yang tidak kena biji ini yang tumbuh ini, yang akan tumbuh nanti ini, yaitu sinar matahari. Tidak ada sinar matahari sedikit pun. Saya belum bisa menjelaskan kepada teman-teman kenapa bisa terjadi demikian. Jadi ada kemungkinan bahwa dengan menutup itu akan tanpa sinar matahari sekalipun itu akan mendorong tunas-tunas baru ini tumbuh. Tapi yang jelas bahwa tunas-tunas baru yang tumbuh dari biji ini tidak menghasilkan tanaman yang normal, ya. Yang jelas bahwa tanpa sinar matahari pertumbuhannya itu akan memanjang dan tanaman itu akan lemah. Oleh karena itu kita perlu secara hati-hati menangani tanaman yang tadi pertumbuhannya lemah tadi sehingga dia bisa kembali kuat dengan memberikan secara perlahan-lahan sinar matahari, ya. Jangan terlalu drastis langsung kena sinar matahari full. Jadi ini teman-teman tanaman avokat yang saya akan tunjukkan kepada teman-teman seperti ini. Ini dia tanaman avokatnya, ya. Ya, ini seperti ini. Jadi ini ada tiga batang, ya. Teman-teman lihat ini ada 3 batang, ya. Jadi ini 1, 2, 3. Yang jelas ini sudah tumbuh bagus, masih di dalam poker, ya. Jadi ini daunnya subur sekali, ya. Subur sekali, teman-teman lihat ini daunnya, ya. Dia sudah tumbuh bagus sekali. Jadi ini kira-kira tingginya hampir 1 meter lebih, ya. Dan sehat sekali tanaman ini, ya. Dia masih ada di dalam pot. Jadi ini tanaman yang saya katakan tadi. Jadi dari 13 tunas tadi, 13 tunas yang tumbuh tadi, saya sengaja menyisakan 3 tunas saja, dan 3 tunas ini menghasilkan tanaman yang sehat, ya. Dan pertumbuhannya seperti ini cukup bagus, ya. Dan ini saya siap untuk pindahkan ke lapangan. Nah, dan teman-teman, ini bijinya sudah saya semai tadi. Dia akan tumbuh menghasilkan tunas-tunas baru, dan harapan saya adalah dari biji ini akan tumbuh lebih daripada 1 tunas. Mudah-mudahan berhasil, ya. Kita coba saja, semuanya harus dicoba, ya. Dan untuk jawabannya saya akan cari jawaban yang tepat kenapa bisa terjadi begini, ya. Kenapa bisa menghasilkan tunas-tunas yang banyak. Oke teman-teman, ya, jadi ini avokatnya yang sudah siap saya pindahkan ke lapangan. Oke teman-teman, itu saja sedikit informasi tentang tanaman avokat, ya, Persea americana, tanaman yang banyak digemari oleh setiap orang, dan ini yang saya coba untuk tanaman avokat ini. Dan tanaman avokat ini adalah termasuk dalam tanaman dikotil, ya. Bijinya berbelah 2, ya. Jadi itu dengan berakar tunggang, ya. Jadi itu saja informasi dari saya tentang bagaimana menumbuhkan tanaman avokat, yaitu dengan cara mensungkupnya di dalam suatu wadah yang tidak kena sinar matahari sedikit pun. Jadi itu saya lakukan selama kurang lebih hampir 2 bulan. Oke teman-teman, sekian saja informasi dari saya. Teman-teman coba saja, ya, coba saja. Yang penting dia bisa menghasilkan lebih dari 1 batang, ya, itu sudah luar biasa. Jadi dengan harapan lebih dari 1 batang ini akan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Oke, sekian saja informasi dari saya. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar seperlunya. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, kita akan share bersama. Itu saja informasi dari saya tentang tanaman avokat. Sampai kita jumpa pada informasi berikutnya.
tentang tanaman hias ataupun tanaman buah-buahan atau tanaman lainnya. Itu saja informasi dari saya. Sampai ketemu nanti pada informasi berikutnya.